guys, semoga sehat selalu. Kembali bersama channelku Hewan dan Cara Merawatnya. Kali ini saya akan menceritakan tentang hewan domba. Tentunya, kalian sudah mengenal hewan satu ini. Selamat menonton. Domba atau biri-biri adalah hewan dari suku Ovis yang digunakan untuk diambil daging, kulit, dan bulunya. Mereka juga sering digunakan untuk tujuan peras susu dan domba jantan digunakan untuk daging. Domba merupakan salah satu jenis mamalia dari ordo Artiodactyla. Domba berambut tebal dapat dijadikan sebagai hewan ternak. Domba yang diternak biasanya dipelihara untuk dimanfaatkan daging, susu, kulit dan wolnya. Ovis aries merupakan contoh spesies domba yang banyak diternakan. Terdapat dua jenis domba yang biasa diternakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu domba lokal dan domba hasil persilangan. Berikut adalah penjelasnya. 1. Domba lokal. Domba lokal merupakan domba khas Indonesia yang banyak dipelihara sebagai hewan ternak oleh masyarakat Indonesia. Karakteristik dari domba lokal, yaitu memiliki postur tubuh kecil, lambat dewasa, berambut kasar, dan hasil dagingnya relatif sedikit. Terdapat dua jenis domba lokal yang ada di Indonesia, yaitu domba lokal ekor tipis dan domba lokal ekor tebal. Domba ekor lokal ekor tipis dan ekor tebal memiliki ciri-ciri yang berbeda. Domba lokal ekor tipis. Ciri-ciri domba lokal ekor tipis adalah sebagai berikut. Ekor kecil dan tipis, telinga lebar dan mengarah ke bawah. Bobot tubuhnya berkisar 25-30 kg. Domba jantan memiliki tanduk, sedangkan domba betina tidak bertanduk. Warna rambut di tubuh kombinasi beberapa warna putih, coklat, dan hitam. Domba lokal ekor tebal. Ciri-ciri domba lokal ekor tebal adalah sebagai berikut. Ekornya tebal, telinga lebar dan mengarah ke samping. Bobot tubuhnya mencapai 34-45 kg. Warna rambut di tubuhnya dominan putih. Baik jantan maupun betina tidak memiliki tanduk. 2. Domba persilangan. Domba hasil persilangan di Indonesia ada 3 jenis, yaitu domba Garut, domba Merino, dan domba Texel. Domba Garut. Domba Garut merupakan hasil persilangan antara domba lokal dengan domba Merino. Persilangan ini menghasilkan domba dengan postur tubuh gagah dan tanduk besar yang melengkung ke bawah. Domba Garut biasanya diternakan menjadi domba aduan. Domba Merino. Domba Merino merupakan domba yang terkenal dengan kualitas woolnya yang bagus. Bobot tubuh dari domba Merino jantan dapat mencapai 70 kg, sedangkan bobot betinanya mencapai 40 kg. Domba Texel. Domba Texel berasal dari Belanda yang kini banyak diternakan di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Domba Texel dikenal dengan ukurannya yang besar dan wool berkualitas tinggi. Jenis ini juga digunakan untuk produksi daging. Pada akhir abad ke-19 telah dilakukan kawin silang domba Texel lokal dengan domba impor seperti Lincoln dan Leicester Longwool. Sekarang ditemukan di seluruh Belanda dan lainnya. Bulu-bulu domba ini dijadikan kain wool dengan beberapa tahap. Proses yang digunakan untuk mengubah bulu domba atau kambing menjadi benang atau kain yang dapat digunakan untuk berbagai macam produk tekstil. Proses ini meliputi pencucian, pemotongan, penyortiran, pengepakan, dan pengepaman. Setelah itu, benang yang dihasilkan dapat digunakan untuk membuat berbagai macam produk tekstil, seperti kaos, jaket, shawl, dan selimut.
Beberapa teknologi baru yang digunakan dalam pengolahan wool saat ini meliputi teknologi biodegradasi dan teknologi pemurnian air. 3. Domba domestik. Domba domestik adalah jenis hewan domba yang telah dikembangkan oleh manusia untuk tujuan pertanian, seperti produksi daging, kulit, dan bulu. Domba domestik dapat ditemukan di seluruh dunia dan digunakan dalam berbagai sistem pertanian, termasuk peternakan besar dan kecil. Beberapa jenis domba domestik juga digunakan untuk tujuan reproduksi dan untuk menghasilkan benih. Reproduksi domba melibatkan proses pembuahan yang dapat dilakukan secara alami atau melalui teknik reproduksi buatan. Dalam reproduksi alami, domba betina dikenali sebagai ewe dan domba jantan sebagai ram. Ewe akan mengalami estrus atau fase ovulasi di mana mereka akan lebih mudah dihamili oleh ram. Ram juga akan mengalami fase pengeluaran hormon yang disebut rut yang membuat mereka lebih agresif dan cenderung mengejar ewe. Dalam reproduksi buatan, teknik seperti artificial insemination dan in vitro fertilization dapat digunakan untuk membuahi ewe dengan sperma yang diperoleh dari ram yang dipilih. Siklus kehamilan domba biasanya berlangsung selama 145 sampai 155 hari. Pada awal siklus, domba akan mengalami fase estrus atau fase perangsangan seksual. Pada fase ini, domba akan menunjukkan tanda-tanda perangsangan seksual seperti mengeluarkan cairan serviks dan menunjukkan tingkah laku yang menarik bagi jantan. Setelah itu, domba akan masuk ke fase ovulasi, di mana ovulasi terjadi dan sel telur dapat dibuahi. Setelah itu, domba akan masuk ke fase luteal, di mana uterus akan mempersiapkan diri untuk kehamilan. Jika domba tidak hamil, ia akan kembali ke fase estrus dan proses akan diulang. Namun jika domba hamil, ia akan memasuki fase kehamilan dan akan melahirkan anak domba setelah 145 sampai 155 hari. Makanan anak domba. Setelah lahir anak domba minum dari susu domba atau formula susu yang disesuaikan untuk anak domba. Selain itu, anak domba juga dapat diberi rumput atau rerumputan yang telah dipotong-potong dan dikeringkan. Pada usia yang lebih tua, anak domba dapat diberi makanan tambahan seperti jagung atau bahan-bahan protein lainnya. Penting untuk memberikan makanan yang tepat dan seimbang untuk memastikan pertumbuhan dan kesehatan yang baik pada anak domba. Makanan domba dewasa. Makanan domba dewasa terdiri dari rumput, herba, kulit buah-buahan, dan dedaunan. Domba juga dapat diberi makan jagung, gandum, dan dedak sebagai sumber protein tambahan. Domba juga dapat diberi makan tambahan seperti mineral dan vitamin untuk memastikan kesehatan yang baik. Namun, perlu diingat bahwa domba harus diadaptasikan dengan perlahan terhadap makanan baru agar tidak menyebabkan masalah pencernaan. Habitat domba. Habitat domba adalah daerah yang cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan domba, yang meliputi rumput yang cukup, air yang tersedia, dan perlindungan dari cuaca ekstrim dan predator. Domba dapat hidup di berbagai jenis habitat, termasuk padang rumput, pegunungan, dan dataran rendah. Namun, mereka dapat mengalami kesulitan dalam lingkungan yang sangat kering atau berbatu.